dikenal dengan Imam Hanafi. Imam dari imam nomor satu, urutan nomor satu di dalam mazhab. Imam yang pernah bertemu dengan para sahabat, imam yang dikenal dengan kejujuran dan waraknya. Sampai Imam Hanafi ketika ada kambing yang hilang dari kampungnya, dari area tempat tinggalnya, beliau meneruskan kejujuran ayahnya. Beliau berjanji tidak akan makan kambing seumur kambing yang dicuri itu. Kita hari ini Masya Allah masukkan anak ke pesantren, ada yang 6 tahun, ada yang sambung lagi ke pesantren lain, belasan tahun di pesantren. Lalu kita datang bawakan makanan, kita bayarkan SPP-nya, lalu kemudian kita berikan uang jajan untuknya. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Pada subuh hari ini kita akan melihat beberapa ayat dan hadis yang mengatakan tentang bahayanya atau dampak daripada memakan yang haram. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada salah satu kisah dalam kitab Wafayatul A'yan dan juga banyak disebutkan dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah orang-orang saleh terdahulu. Dan kisah ini mengenai tentang seorang budak yang bernama Mubarak. Dia bekerja di salah satu kebun anggur milik majikannya. Jadi dia diperintahkan untuk menjaga kebun majikannya. Setelah bertahun-tahun kerja, pada suatu hari majikannya menyuruhnya untuk mengambil anggur yang manis. Jadi kata majikannya, wahai Mubarak, ambilkan untukku anggur yang manis. Dan Mubarak mengambilnya. Ternyata majikannya ketika merasakan anggur itu, ternyata anggurnya asam. Kata majikannya, Mubarak, ambil yang lain, carilah yang manis. Diambil lagi, lalu kemudian tetap yang terambil yang asam. Sampai berulang-ulang pun ternyata sama. Artinya dia mengambil asal sembarang ambil. Lalu majikannya heran dan mengatakan, sudah bertahun-tahun engkau kerja denganku, tidakkah engkau bisa membedakan mana yang manis, mana yang
asam. Artinya, kenapa bisa begitu? Sudah bertahun-tahun engkau jaga kebun anggur ini, engkau tidak bisa membedakannya. Apa kata Mubarak? Wahai Tuan, engkau selama ini hanya menugaskanku untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipi buah dari kebun ini. Maka aku tidak pernah mencicipi satu butir anggur pun selama bertahun-tahun aku kerja bersama. Tidak pernah aku makan sebutir pun, karena engkau hanya menugaskanku untuk menjaga kebun anggur ini, bukan untuk mencicipinya. Maka aku tidak berani. Maka sampai hari ini aku tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Terkejutlah majikan ini mendengarkan jawaban dari budaknya. Karena terpesonanya dengan kejujuran budak ini, majikan merencanakan untuk menikahkan budak ini dengan putri kandungnya. Tapi sebelum itu dia bertanya, menurutmu putriku yang salehah dan yang cantik, selayaknya kalau dia mendapatkan menantu, bagaimana yang baik orangnya? Lalu kemudian Mubarak mengatakan, wahai tuanku, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah menikahkan anaknya dengan orang-orang yang berpangkat, yang punya jabatan. Dan orang-orang Yahudi menikahkan anaknya dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang Nasrani suka menikahkan anaknya dengan orang-orang yang tampan. Kita orang Islam selayaknya seperti kata Nabi, kata Mubarak, carilah menantu yang beragama, yang baik agamanya. Jadi dia menawarkan beberapa jawaban dan pilihannya. Islam itu kalau nikahkanlah dengan yang bagus agamanya. Lalu majikan itu menjawab, kalau begitu engkaulah pilihanku, kunikahkan engkau dengan putriku. Akhirnya dibebaskanlah Mubarak dari perbudakan, lalu kemudian dinikahkan dengan putrinya. Dan lahirnya, dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah, yang kemudian dikenal dengan Abdullah bin Mubarak. Nah, siapakah Abdullah bin Mubarak? Yaitu gurunya Imam Bukhari, salah seorang alim saleh di zamannya. Bahkan Imam Bukhari berguru kepadanya. Ternyata anak yang saleh ini, Abdullah, seorang ulama besar di masa tabi'in, lahir dari seorang ayah yang tidak pernah mencicipi satu butir anggur pun ketika dia tidak diberi hak untuk melakukan itu. Maka jemaah melakukan Allah, begitulah kodrat Allah. Begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau generasi kita baik, kalau mau seandainya anak kita saleh, kalau mau anak jadi ulama, mudah menghafal Quran, taat pada orang tua, membawa kita ke dalam surga, dipakaikan mahkota di kepala kita, lalu kemudian disematkan baju sutra di tubuh kita, maka membuat anak yang saleh ini salah satu caranya, jangan pernah berikan yang haram. Jangan pernah berikan yang haram. Saya dapatkan di dalam kitab tentang tarjamah a'immatul mazahib. Saya baca di dalam beberapa kitab tentang biografi 4 mazhab. Dituliskan bahwa dulu ada seorang pemuda yang ketika merasa lapar dan dia sedang berada di tepi sungai, lalu kemudian dia melihat apel yang mengalir di sungai tersebut, dan cerita ini masyhur. Singkat cerita, dia makan, tapi dia lupa meminta izin dari pemilik apel, padahal itu apel jatuh di sungai. Dia makan, setelah dia makan baru dia teringat, ini apel milik siapa? Pasti ada kebunnya, pasti ada pemiliknya. Lalu dia mencari, menyusuri sungai,
untuk mencari pemilik apel tersebut, dan dia dapatkan satu kebun apel yang besar. Dia masuk, lalu dia mengatakan kepada pemilik apel, "Wahai tuan, tadi ada apel yang jatuh di sungai. Aku yakin itu milikmu, jatuh dari pohon milikmu. Izinkanlah aku, karena aku telah memakannya. Aku lupa untuk bertanya kepadamu karena dalam keadaan lapar." Pemilik kebun ini heran, ada orang yang memakan apel yang jatuh sendiri lalu tersisir oleh sungai, tapi berusaha untuk menghalalkannya. Lalu kemudian karena keheranan dan pesona dari pemuda yang jujur ini, tuan ini mengatakan, "Tidak, kau halalkan sampai engkau bekerja di kebunku." Jadi karena ingin menarik pemuda ini, dia membuat cara begitu, "Tidak, kau halalkan, bekerjalah di tempatku 1 tahun baru kau halalkan." Hanya demi menghalalkan apel supaya tidak jatuh dalam perbuatan dosa, pemuda ini akhirnya terpaksa menyetujui permintaan itu. Akhirnya dia kerja. Setelah kerja, begitu jujurnya kerja, si pemilik apel bahkan kemudian ingin menikahkan juga pemuda ini dengan anaknya. Nah, terjadilah cerita yang panjang, dan ujungnya pemuda ini dinikahkan dengan putrinya, dan mereka mempunyai anak, ya, yang anak ini kemudian diberi nama Nu'man. Ayahnya, yaitu pemuda yang meminta izin dari apel tersebut tadi, adalah bernama Sabit. Jadi anaknya bernama Nu'man bin Sabit. Siapakah Nu'man bin Sabit? Ternyata dia adalah Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit, gelarannya Abu Hanifah, atau dikenal dengan Imam Hanafi. Imam nomor 1, urutan nomor 1 di dalam mazhab. Imam yang pernah bertemu dengan para sahabat, imam yang dikenal dengan kejujuran dan waraknya. Sampai Imam Hanafi, ketika ada kambing yang hilang dari kampungnya, dari area tempat tinggalnya, beliau meneruskan kejujuran ayahnya. Beliau berjanji tidak akan makan kambing seumur kambing yang dicuri itu, karena beliau takut kambing itu dijual di pasar lalu kemudian termakan olehnya. Jadi beliau berjanji tidak akan makan kambing seumur dengan kambing yang dicuri. Artinya sampai lewat dulu masa sampai mati kambing itu, baru dia akan kembali memakan kambing, untuk menjaga tidak makan yang haram. Begitulah ternyata ulama besar ini berasal dari seorang ayah yang meminta izin dari apel yang dia khawatir menjadi barang yang haram. Kembali saya lanjutkan bacaan dalam biografinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah ditinggalkan oleh ayahnya 2 tahun. Jadi umur 2 tahun Imam Syafi'i telah ditinggalkan oleh ayahnya. Tinggallah ibunya. Ibunya mendidiknya dengan sebenar-benarnya didikan. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestin. Lalu ketika ayahnya meninggal, ibunya membawanya ke Mekah, ke kampung halaman ayahnya. Mereka hijrah ke Mekah. Pada suatu hari ibunya pergi untuk membeli suatu hajat di pasar. Ditinggalkanlah Imam Syafi'i di dalam ayunan. Tidak lama ketika beliau pulang, dilihatnya Imam Syafi'i telah berada di dalam gendongan tetangganya dan sedang diberi susu oleh tetangganya, karena tetangganya kebetulan juga punya anak bayi, jadi diberi susu oleh tetangganya. Langsung ibu ini mengatakan, ibunya Imam Syafi'i mengatakan, "Kau ambil kembali anakku Muhammad." Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Lalu dibawa pulang ke rumahnya. Dalam catatan beberapa riwayat dari para ulama disebutkan ibunya ternyata sampai di rumah dia masukkan jarinya ke dalam kerongkongan Muhammad bin Idris yang masih kecil, untuk memuntahkan air ASI tadi, untuk memuntahkan air susu dari tetangga. Ternyata dengan alasan dia khawatir air susu dari tetangga, khawatir diproduksi dari sesuatu yang mungkin ada yang haram,
Jadi rasa khawatir, dia tidak tuduh, hanya rasa khawatir anaknya tercampur dari susu yang kemungkinan berasal dari yang haram, dimuntahkannya dari mulut bayi ini, dan dia tidak izinkan sedikit pun anaknya untuk tercicipi dengan yang haram. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah ibunya melepaskan Imam Syafi'i, ya, ketika umur mendekat remaja, dilepaskan ke Baghdad, ya, lalu kemudian ibunya mengatakan, engkau jangan pulang sampai engkau dijamin oleh seseorang bahwa engkau telah alim, artinya engkau telah disebutkan bahwa namamu masuk golongan orang alim, jangan pulang, kata ibunya. Imam Syafi'i mengatakan, tidak wahai ibu, engkau tinggal sendiri, bagaimana aku pergi? Kata ibunya, pergilah. Tapi ibu, aku tidak bisa meninggalkanmu, kata Imam Syafi'i. Kata ibunya, wahai Muhammad, bila engkau tidak lagi menemuiku di dunia, kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pesan ibunya yang dituliskan dalam biografi Manaqib Imam Syafi'i. Ibu menangis, Syafi'i pun menangis. Lalu dia belajar di Baghdad sampai umur 18 tahun, diangkat jadi mufti paling muda, ya, istilahnya ulama termuda di Baghdad. Nah, pada suatu hari ibunya sedang ikut pengajian di Masjidil Haram, di sudut-sudut Masjidil Haram, lalu ada seorang syekh ulama yang besar dari Baghdad, karena pada waktu itu Baghdad yang menjadi mercusuar ilmu, ya. Imam Hambali di Baghdad, Hanafi di Baghdad, Imam Syafi'i pun belajar ke Baghdad. Makanya peninggalan di Baghdad itu begitu banyaknya peninggalan, ya, kutab-kutab, tempat-tempat belajar. Itulah yang dihancurkan oleh Amerika, ya, menghilangkan semua situs sejarah tentang kemuliaan Baghdad. Ya jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ibu ini yang sedang ikut pengajian tiba-tiba mendengarkan syekh dari Baghdad ini mengatakan, kami di Baghdad telah muncul seorang ulama yang muda, bersinar, sangat alim, pintar sekali, dia bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu mendengarkan nama itu, setelah belasan tahun tidak pernah pulang, tiba-tiba ibu itu menangis di tengah-tengah jamaah. Semua jamaah heran, lalu bertanya ke ibu itu, kenapa engkau menangis? Ada apa denganmu? Karena ceritanya bukan cerita sedih. Lalu kemudian ibu itu dipanggil oleh syekh ini dan ditanya, kenapa engkau menangis wahai ibu? Ibu itu mengatakan, nama yang engkau sebutkan tadi adalah nama anakku. Aku telah mengatakan kepadanya, jangan pulang sampai aku mendengar ada orang yang mengatakan mu'alim. Hari ini telah kudengarkan dari mulutmu, wahai syekh, ketika engkau pulang ke Baghdad, suruhlah anakku pulang. Kali ini dia sudah boleh pulang. Begitulah perjalanan seorang anak yang kemudian menjadi imam mazhab kita, berawal dari tidak pernah tersentuh dari yang haram. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini Masya Allah masukkan anak ke pesantren, ada yang 6 tahun, ada yang sambung lagi ke pesantren lain, belasan tahun di pesantren. Lalu kita datang bawakan makanan, kita bayarkan SPP-nya, lalu kemudian kita berikan uang jajan untuknya. Ternyata kita tidak menjaga dari harta yang haram. 6 tahun di pesantren, pulang pakai celana pendek, salat subuh tidak ada. Kita yang bangunkan dia salat subuh, bukan dia yang bangunkan kita salat subuh. Jangankan tahajud, semua salat wajib pun dia abaikan. Lalu kita fikir, apa yang terjadi? Pakai anak long lagi nyo, pakai 6 tahun di pesantren, tetap lagi sahaja, tetap akhlaknya tidak berubah, tidak taat pada orang tuanya, ibadahnya tidak terjaga. Yang cewek pun kadang-kadang memakai celana ketat. Yang 6 tahun pesantren, pesantren dengan luar ketat. Apa yang terjadi? Di mana kegagalan kita? Ingat-ingatlah, semua sejarah membuktikan harta haram akan membuat orang tidak bisa menjadi orang takwa. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun.
makanlah dari apa yang Allah infakkan, kata Allah, halalan thayyibah, makan dari apa yang Allah infakkan kepadamu, tapi yang halal dan yang thayyibah, halal dan baik. Ada yang halal tapi tidak baik, maka dua-duanya diutamakan, halal dan baik. Maka kalimat halal dan thayyibah itu dicantumkan dalam beberapa ayat. Ada yang baik tidak halal, baik makanannya, rasanya lezat, tapi tidak halal. Daging babi itu katanya lezat, katanya, itu ada lo rasa apa? Katanya, Allah alam. Ada teman yang terjebak di satu restoran, termakan daging babi. Dia tidak tahu bahawa itu daging babi. Termakan satu butir daging babi, baru diberitahu bahawa itu daging babi, dan dia tidak lanjutkan. Lalu saya tanya, bagaimana rasanya? Apa jawaban dia? Seandainya dihalalkan Allah, maka sungguh kita akan makan daging babi setiap hari. Lebih lezat daging babi daripada daging sapi. Jadi kuah belangongnya bui mendum kalau seandainya dihalalkan Allah. Rasanya enak, tetapi tidak halal, tinggalkanlah, kata Allah. Ada yang halal tetapi tidak baik. Kipas angin halal tapi tidak baik untuk dimakan. Nyomiknya halal, tapi hanaga untuk dapat baju. Plastik, kopiah, baju koko katanya, terus macam-macam. Itu dari sisi hukum, karena membuat tidak baiklah makanya diharamkan. Makanya makanan yang baik dan halal, dan Allah sambung setelah itu, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu yang engkau yakini, yang engkau beriman kepadanya. Setelah ucapkan makan halal, Allah ucapkan takwa. Maka makan halal, salah satu cara untuk bisa takwa, makanlah yang halal. Makanan halal akan membuat orang kuat ibadahnya. Makanan halal akan membuat orang belajar dengan semangat. Dan ini akan membuat kita terhadang, akan membuat kita mampu menghadang langkah-langkah syaitan. Al-Baqarah 168, Allah menyebutkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari rezeki Allah halalan thayyibah. Kembali Allah sebutkan halalan thayyibah. Lalu apa sambungan ayatnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah Allah sebutkan makanan yang halal dan baik, Allah sebutkan jangan ikut. Makanya orang yang paling kuat untuk bisa mencegah langkah-langkah syaitan ketika makanannya halal. Sebaliknya, syaitan pun tidak mampu menjatuhkan orang-orang yang dalam dirinya makanan halal. Makanan halal, makanan haram sebaliknya, makanan haram, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu membuat orang bisa jatuh dalam maksiat, suka berbuat maksiat, dalam ibadah, tidak takwa, tidak takut pada Allah. Lihat surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kebiasaan orang Yahudi, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklihimus suh labi'sa ma kanu ya'malun. Kata Allah, lihatlah orang-orang Yahudi itu, mereka suka melakukan al-isma, suka melakukan dosa, wal 'udwan, dan mereka suka bermusuh-musuhan. Jadi perangai Yahudi suka lakukan dosa, melawan Allah, dan suka bermusuh-musuhan. Kenapa? Wa aklihimus suh, salah satu penyebabnya kebanyakan makan haram. Mereka suka makan haram. Maka orang yang makan haram biasanya jatuh ke maksiat. Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa alaihi salam, ketika diturunkan Allah, apa penyebabnya? Gara-gara makan yang diharamkan Allah. Lalu bagaimana keadaan mereka ketika sudah makan? Ditelanjangkan Allah. Maka orang yang suka makan haram biasanya suka telanjang. Walaupun kemudian Adam dan Hawa bertaubat, tapi pelajaran bagi kita, nyan so yang galak pakai luar pada, ya, orang-orang yang suka pakai celana pendek,
Yang gadis-gadis suka memakai celana ketat, baju ketat, pertanyakan rezeki yang dia terima dalam perutnya. Kemungkinan besar sekali orang tuanya tidak menjaga halal dan haram. Orang yang suka makan haram, maka Allah telanjangkan. Artinya dia suka telanjang dan dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan apa? Berhati-hatilah dengan makanan yang haram. Jadi kalau kita ambil secara singkat, orang berfikir makan haram yang kiban. Ada dua metode, bang. Ini secara singkat saja kerana waktu kita. Tadi moderator sudah tidak berani lagi mengumumkan waktu hanya 20 minit saja. Hang berdiri berkali. Biasanya kepada long hadir ini nak kebegahnya. Waktu hanya 20 menit saja. Kerana dilihatnya ni ustaz ni melawan waktu terus-terusan. Akhirnya moderator taubat, tidak berani mengatakan lagi. Tapi walaupun benar hana trip boleh 5 minit terkasih. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, makan haram itu bagaimana? Ada dua kategori besar yang perlu difahami. Yang pertama, makan haram bisa bermakna zatnya langsung yang dimakan. Zat yang diharamkan, ain yang diharamkan. Apa saja? Babi, anjing, bangkai, darah, kemudian apapun binatang yang mati ditanduk, mati tidak disembelih dan macam-macam. Itu semua yang kita ketahui, itu zatnya, itu makan haram. Dan itu biasanya kita, apalagi kita orang Aceh, bang, itu masalah itu kita terjaga biasanya. Walaupun ada juga yang tidak terjaga, seperti narkoba, sabu-sabu, yang sesuatu khamar. Itu kita minum, ada yang minum khamar, sejenis dengan khamar sama, semua sabu-sabu yang memabukkan sama, ada yang tidak jaga. Itu kembali kepada keadaan orang tuanya dulu. Kategori kedua yang disebut makan haram, bukan memakan langsung zatnya, tetapi proses menuju haram, prosesnya yang dia lakukan. Proses menjadi haram itu ada dua cara. Cara pertama, memakan harta orang, mencuri, merampok, semengut, habis berhutang tidak bayar, sudah jatuh tempoh lari, itu pencuri. Lalu hutang itu dia berikan untuk anak istrinya. Yang haram, mengambil harta orang maka berubah menjadi haram. Apapun caranya, boleh dengan cara berkas, dia ada berkas. Kadang-kadang tauruh suatu ADM, administrasi berkas yang seharusnya 200.000 tapi diminta wang rokok. Kalau enggak kasih wang rokok enggak dikeluarkan. Nyan maju haram, nyan peng rokoknya peng haram maksudnya. Jadi kalau kita membuat sebuah apa, misal kita buat SIM, STNK, KTP atau apa saja, lalu dia bebankan, tolonglah beli rokok sebentar. Rokok bukan satu bungkus, satu selop, you belah bang. Kita sudah lulus pengumuman PNS, kita lulus, ternyata pas daftar ulang dia katakan tidak bisa kami terima, harus ada sesuatu dulu sebagai uang terima kasih lah, macam-macam, apapun namanya, nyan peng haram. Itu mengambil harta orang dengan cara zalim. Nah, itu cara pertama melalui proses. Proses kedua makan haram itu bisa terjadi yaitu dengan kita mengkhianati amanah yang diberikan. Itu bisa makan haram. Tidak pernah masuk kantor, cok gaji penuh. Kantor ada dua, ada kantor di kota, ada kantor di kebun. Kita masuknya kantor yang di kebun, cok gaji kantor yang di kota. Ngajar tidak pernah datang, yang dosen tidak pernah masuk, yang PNS kadang-kadang duduk di kedai kopi dari bengah sampai cok orang. Gaji cok penuh. Antrian orang yang akan urus urusan dengan kita itu ngantri panjangnya minta ampun. Kenapa? Tidak ada orangnya. Hoka orang yang jaga kana kedai kopi. Tidak kerja, seharusnya masuk jam 8, masuk jam 11. Yang lejem yang pengharam. Bawa pulang untuk anak dan isteri, tunggulah anak, lihatlah anak kita bagaimana jadinya. Lihatlah isteri kita bagaimana jadinya. Itu disebut ghulul, khianat dalam amanah. Diberikan amanah tapi dia berkhianat. Uang hasilnya adalah haram. Maka hati-hatilah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau mau anak menjadi ulama, kalau mau dia menjadi lampu pelita untuk di alam kubur kita, jangan berikan yang haram. Belajarlah dari orang-orang saleh yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah
kuatkan rasa takut kita untuk menyentuh yang haram. Hari ini orang kehilangan rasa takut, Yang penting pajuh dari part kerja home, dia buka pendaftaran, tempat daftar itu tempat haram, dia daftar juga. Dibuka tempat haram, dia daftar. Kenapa? Rasa takut kepada Allah ada. Nah, ini yang perlu kita camkan kembali, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan ini. Saya cukupkan untuk hari ini, karena di antara kita ada yang akan melanjutkan kegiatan, yang akan bekerja kembali. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat, dan mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ويكافئ مزيدها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.